belajar. Hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi bersama Bu Zahra. Nah, sebelum saya amati proses kegiatan pembelajaran yang Bu Zahra lakukan di dalam kelas, atau saya melakukan proses supervisi kelas ya Bu nantinya. Ya Bu Rina. Adapun tujuan diadakan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga sebagai evaluasi jalannya proses kegiatan pembelajaran yang Bu Zahra lakukan dan sebagai persiapan awal sebelum nanti Bu Zahra melakukan kegiatan. Ya Bu Rina, berdasarkan rencana yang akan saya lakukan nanti di supervisi, di sini saya ada 5 tujuan pembelajaran Bu Rina. Yang pertama, anak dapat menyebut Allah itu sebagai penciptanya. Yang kedua, anak dapat bermain dengan teman sebayanya. Yang ketiga, anak dapat menghormati orang yang lebih tua. Yang keempat, anak dapat menunggu giliran atau mengantri ketika masuk kelas. Yang kelima, juga anak dapat terbiasa berkata baik, lembut, dan santun. Iya, ada 5 tujuan pembelajaran yang ingin Bu Zahra capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Zahra? Untuk area pengembangannya, saya akan melakukan pengembangan pada murid. Yang pertama adalah kompetensi pedagogi, di mana saya dapat memahami karakteristik murid saya sehingga saya dapat membuat modul ajar, merencanakan strategi pembelajaran yang tepat untuk anak-anak, terus menuntun mereka menjadi yang lebih baik, dan juga melakukan asesmen serta refleksi untuk mengetahui tahapan perkembangan yang sudah tuntas. Dan juga saya akan mengembangkan kompetensi profesional di mana saya mampu menguasai dan mengembangkan materi. Saya juga akan mengembangkan kompetensi sosial, di mana mengenai komunikasi anak yang baik, komunikasi saya dengan murid yang tidak dan juga tidak membedakan latar belakang murid saya, seperti itu. Oh, oke. Area pengembangannya yang hendak dicapai adalah pengembangan pedagogi, pengembangan profesional, dan kompetensi sosial seperti itu. Begitukah Bu Zahra? Ya, Bu Rina. Nah, Bu Zahra, saya ingin mendengar bagaimana sih rencana kegiatan yang Bu Zahra terapkan di dalam kelas, seperti dari strategi pembelajaran atau model pembelajarannya. Ini saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar murid yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Lalu saya akan meminta murid berkelompok atau sesuai dengan minat belajarnya. Dan untuk model sendiri di sini saya juga menggunakan model sentra, Bu Rina. Jadi kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan di dalam kelas yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional dan juga model sentra. Wah, terlihat menarik sekali ya Bu. Untuk rencana persiapan kegiatan pembelajaran yang akan Bu Zahra lakukan di dalam kelas, kira-kira apa tuh? Ini Bu Rina, saya yang pertama akan menyiapkan modul ajar, karena modul ajar ini sangat penting ya Bu Rina ya, sebagai pedoman saya untuk mengajar. Selanjutnya di sini saya juga akan menyiapkan labeling APE yang akan digunakan dan juga buku cerita sebagai pengantar sebelum melakukan kegiatan sentra. Baik, nah kira-kira kapan nih Bu Zahra akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Ya, insya Allah kebetulan di hari Senin ini Bu Rina, saya kemasukan TKB 3. Oh, oke, baik. Jadi di hari Senin besok ya, saya akan datang ke kelas Bu Zahra untuk melakukan supervisi kelas dan saya akan mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas ya Bu Zahra. Nanti setelah melakukan kegiatan observasi, kita lanjut untuk melakukan percakapan pasca observasi. Baik Bu Rina, saya tunggu kehadiran Bu Rina di supervisi nanti di sentra saya ya Bu Rina ya. Iya Bu Zahra. Nah, sebelum saya akhiri, kira-kira apa yang Bu Zahra dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Masya Allah nih Bu Rina, saya banyak mendapatkan gambaran mengenai APE atau media yang akan nanti saya gunakan.
Dan juga saya sudah mempersiapkan APG-nya Bu Rina mulai dari hari ini. Wah, baik. Bu Zahra, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan pembelajaran di hari Senin besok ya Bu Zahra. Siap Bu Rina, sama-sama. Satu kau mencoba, dua belum bisa, tiga terus maju, empat jangan goyah. Teruslah semangat, menggapai semua cita-cita ini, keinginan ini. Lima gagal lagi, enam terus bangkit, we'll try it 7 times sampai hampir tiba. Tetaplah semangat, tekun berusaha, kita di sini untuk mewujudkan mimpi. Buatlah hidup bermakna, isilah dengan harapan, yakinlah kita bisa kejar mimpi sampai kau dapati. Usaha hidup suara sumbang ini yang berkata tak bisa. Well, it's only in your mind. Yes, it's only in your mind. Mengapa ada kata gagal lagi? Supaya kita bisa bangkit lagi. Tegaklah berdiri, lompatlah lebih tinggi. 10. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Sudah tak peduli. Jika gagal lagi, banyak kau belajar. Pengalaman ini guru yang berarti, jadikan pelajaran untuk diri sendiri. Buatlah hidup bermakna, isilah dengan harapan, yakinlah kita bisa kejar mimpi sampai kau dapati. Usaha hidup suara sumbang ini yang berkata tak bisa, hanya pikirmu saja. Mengapa ada kata gagal lagi? Supaya kita bisa coba lagi. Tegaklah berdiri, lompatlah lebih tinggi. 10. Na 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 na, na 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 Buatlah hidup bermakna, isilah dengan harapan, yakinlah kita bisa kejar mimpi sampai kau dapati. Usaha hidup suara sumbang ini yang berkata tak bisa. Well, it's only in your mind. Mengapa ada kata gagal lagi? Supaya kita bisa bangkit lagi. Tegaklah berdiri, lompatlah lebih tinggi. 10. Assalamualaikum Bu Zahra. Waalaikumsalam Bu Rina. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa baik. Alhamdulillah baik. Di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Zahra terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Bu Zahra lakukan, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses kegiatan pembelajaran yang Bu Zahra lakukan. Mengenai pertanyaan yang pertama, bagaimana nih perasaan Bu Zahra terkait dengan berjalannya observasi kelas yang sudah berlangsung? Baik Bu Rina, alhamdulillah ya Bu Rina ya, sangat memberikan banyak sekali pembelajaran bagi saya dan juga Bu Rina
dikarenakan saya masih belum terbiasa. Awalnya saya itu merasa tegang ya Bu Rina ya. Tapi alhamdulillah Bu Rina, kegiatan pembelajaran di sentra peran ini berjalan dengan baik dan sampai selesai. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali nih Bu Zahra, area pengembangan apa yang Bu Zahra lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah atau tahapan-tahapan kegiatan pembelajaran apa yang sudah Bu Zahra lakukan? Untuk tahapannya saya membuat dan juga menyiapkan modul ajar, labeling APE yang akan digunakan dan juga buku cerita sebagai pengantar sebelum melakukan kegiatan. Di mana sudah saya sampaikan di praobservasi ya Bu Rina ya. Dan juga mengenai area pengembangannya saya menggunakan 3 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi profesional dan juga pengembangan kompetensi sosial. Di mana kompetensi pedagogi itu saya dapat memahami karakteristik siswa saya sehingga saya dapat membuat modul ajar, merencanakan strategi pembelajaran yang tepat untuk anak dan juga menuntun mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan juga dapat melakukan asesmen serta refleksi untuk mengetahui tahapan perkembangan yang sudah tuntas. Dan juga untuk kompetensi profesionalnya di mana saya mampu menguasai dan mengembangkan materi kegiatan pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa. Serta yang terakhir yaitu pengembangan kompetensi sosial. Jadi mengenai komunikasi saya terhadap anak, bagaimana komunikasi yang baik dan juga di mana di situ karena anak-anak itu mempunyai latar belakang yang berbeda ya Bu ya. Jadi di situ saya harus bisa menghargai latar belakang siswa tersebut. Begitu Bu Rina. Oke. Area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Zahra di sini ada kompetensi pedagogi, profesional, dan sosial. Begitukah Bu Zahra? Iya betul Bu Rina. Nah, menurut Bu Zahra ya, sejauh mana area pengembangan yang sudah Bu Zahra sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan atau tidak? Alhamdulillah Bu Rina ya, menurut saya kegiatan kompetensi ini sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi masih ada kekurangan ya Bu ya, pasti iya, itu ya Bu Rina ya. Baik, sudah dilakukan dengan baik dan berjalan dengan lancar serta masih ada kekurangan ya Bu. Kira-kira kekurangan apa atau kendala apa pada tahap proses kegiatan pembelajaran tersebut? Jadi kekurangan atau hambatan yang sering terjadi ya Bu Rina ya, yaitu siswa itu masih kurang percaya diri Bu Rina untuk melakukan kegiatan di sentra peran itu Bu Rina. Oke, baik. Jadi siswa kurang percaya diri untuk melakukan kegiatan. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Bu Zahra untuk mengatasi siswa tersebut? Jadi yang harus saya atasi ya Bu Rina ya, saya akan meminta temannya untuk bekerja sama nih, bermain dan membagi kelompok sesuai gaya dan minat belajarnya anak sehingga mereka lebih nyaman dan antusias lagi untuk melakukan kegiatan Bu Rina. Baik Bu, kalau begitu Bu Zahra akan melakukan pembagian kelompok sesuai gaya dan minat belajarnya sehingga mereka lebih nyaman dan antusias lagi untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Begitu ya Bu Zahra? Iya begitu Bu Rina. Mudah-mudahan apa yang Bu Zahra rencanakan dapat diterapkan di kelas dengan baik dan melakukan proses kegiatan pembelajaran lebih baik lagi dibandingkan observasi yang sudah dilakukan ya Bu. Oke, saya tunggu nih cerita Bu Zahra nanti sudah bisa diterapkan atau tidak. Nah, kira-kira kapan nih Bu Zahra akan melakukan perubahan yang direncanakan oleh Bu Zahra tadi? Saya akan segera menerapkannya langsung ya Bu Rina ya. Insya Allah besok Bu Rina langsung ditindaklanjuti. Oke, itu akan dilakukan segera. Terima kasih banyak atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Bu Zahra rencanakan bisa segera diterapkan di kelas dan menjadi lebih baik. Amin. Dan juga anak-anak juga lebih antusias Iya betul. sehingga kegiatan pembelajaran itu menjadi bermakna dan menyenangkan. Iya betul Bu Rina. Amin.
Baik, itulah ya hasil pasca observasi. Setelah observasi tadi di kelas udahlah saya akhiri. Sampai ketemu di lain waktu ya setelah sudah melakukan kegiatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.